A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min ayatin wa a'udzubika ayahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Maya Ayu Komalasari selaku dosen pengampu kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hamsatun dari kelas F. Saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan presiden pertama di Indonesia. Insinyur Soekarno atau lebih dikenalnya dengan Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901. Beliau memiliki 3 istri dan dikaruniai dengan 8 anak. Dari istri yang pertama yaitu Ibu Rahmawati memiliki anak yang bernama Guntur, Megawati, Sukmawati, Rahmawati, dan Guru. Sedangkan dari istri yang kedua yaitu Kartini diberi putra yang bernama Taufan dan Bayu. Sedangkan dari istri yang ketiga yaitu Ibu Ratnasari Dewi, seorang wanita keturunan Jepang, dikaruniai anak yang bernama Kartika. Riwayat pendidikan Soekarno sendiri berawal dari tamatan sekolah dasar, lalu dilanjutkan dengan pendidikan atau studi di HBS yaitu Horge Burger School. Di HBS sendiri Soekarno menggembleng jiwa nasionalismenya, lalu beliau melanjutkan studinya di THS yaitu Teknik Hoge School atau sekarang yang lebih dikenal dengan ITB. Pada tanggal 25 Mei 1926 Soekarno mendapatkan gelarnya yaitu insinyur, dan setelah selesai menyelesaikan masa pendidikannya, Soekarno mendirikan Partai PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia, yang bertujuan dengan kemerdekaan Indonesia di tanggal 4 Juli tahun 1927. Atas idenya tersebut, Belanda menangkap Soekarno dan memasukkannya ke penjara Sukamiskin di Bandung pada 29 Desember tahun 1929 selama 8 bulan. Lalu disidangkan kembali dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah sehingga membubarkan PNI secara resmi. Lalu Belanda memasukkannya kembali ke dalam penjara. Setelah bebas di tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partai Partindo sekaligus memimpinnya. Akhirnya Soekarno ditangkap kembali dan dibuang ke ND Flores di tahun 1933. 4 tahun kemudian Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dalam sidang BPU PKI di tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan ideologi negara yaitu Pancasila. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai presiden pertama di Indonesia. Soekarno merupakan simbol pemimpin pergerakan kebangsaan dan kewarganegaraan serta pemikir kebangsaan yang penting berpengaruh dalam sejarah. Ia adalah pencetus Pancasila yang tak tergoyahkan. Tak seorang pun pemimpin bangsa yang mungkin bisa mengulang peranan sentral yang pernah dimainkan Bung Karno di atas pentas sejarah. Pada November 1945 sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat, kemerdekaan pada bulan Desember 1945, bahwa dalam sistem presidensial yang menjalankan pemerintahan adalah kabinet yang bertanggung jawab pada Parlemen atau Komite Nasional Indonesia yang disingkat KNIP. Saat kritis-kritis sedang dihadapi, Soekarno menunjuk Bung Hatta sebagai Perdana Menteri di tahun 1948 untuk menyelesaikan setiap permasalahan Dwi Tunggal dalam dinamika politik internal. Dengan strateginya tersebut, akhirnya Soekarno memiliki kesempatan untuk mengunjungi negara-negara wilayah Republik Indonesia yang kian menyempit akibat blokade Belanda. Ia menempuh perjalanan penuh resiko akibat blokade Belanda tadi untuk memperkuat persatuan bangsa dan
teguh semangat perjuangan meskipun hanya bisa mengunjungi wilayah Jawa dan Sumatera yang diakui secara de facto menjadi wilayah Indonesia. Kehadirannya bergema keras di daerah yang secara formal telah ada di luar kekuasaan Republik Indonesia. Hasrat untuk selamanya menjadi bagian Republik inilah yang menyebabkan sekian ratus gerilyawan dari Sulawesi menyeberang ke Pulau Jawa. Ketika negara sedang pada masa krisis pemberontakan, negara lain menduduki Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan presiden dan wakil presiden serta beberapa menteri ditangkap dan diasingkan. Lalu Mr. Syarifuddin dan TNI Panglima Besar yang berada di bawah pimpinan Sudirman mengadakan aksi gencatan senjata untuk memancing PBB mengeluarkan intervensi. Akhirnya PBB mengeluarkan intervensi yang menyatakan bahwa konflik bersenjata harus segera diselesaikan secara damai, dan pada Juni tahun 1949 para pemimpin negara federal yang beranggotakan 15 orang datang ke Jogja untuk menghadiri konferensi Inter-Indonesia dan Soekarno dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun Republik Indonesia Serikat sendiri hanya berjalan selama 8 bulan. Soekarno adalah simbol hidup dari kemerdekaan dan persatuan bangsa. Pada tahun 1950 NKRI kembali terwujud dan Soekarno-Hatta menduduki kembali jabatan mereka masing-masing. Sedangkan pada tahun 1956 Desember Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Dwi Tunggal dan Bung Karno menetapkan diri sebagai pencetus realitas tunggal. Pada tahun 1955 Bung Karno menyatakan perlunya dibentuknya kabinet yang didukung semua partai besar yang ada di Indonesia. Dan pada tahun 1957 Soekarno sebagai formater kabinet mengangkat Juanda sebagai Perdana Menteri pada tanggal 5 Juli 1959 dan dari sebuah dekret akhirnya UUD 1945 dinyatakan berlaku. Lalu pada tanggal 22 Juni 1960 Soekarno sebagai kepala negara membentuk DPR gotong royong dan demokrasi parlemen diganti menjadi demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian nasional yang bercirikan musyawarah dan mufakat, serta memulai sistem sentralistis dan menjadikan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua unsur pimpinannya yaitu Menteri, Ketua DPR, GR, MPRS, Mahkamah Agung, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata dan Jaksa Agung menjadi anggota kabinet. Ketunggalan sistem pemerintahan yang kian utuh saat MPRS menyetujui Soekarno sebagai pimpinan besar revolusi. Maka Soekarno pun menjadi wakil rakyat yang autentik, juga menjadi sumber kebijaksanaan dan nilai bangsa. Dan MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di bawah demokrasi terpimpin, semua pemberontakan dapat diakhiri. Nasionalisme yang radikal berhasil mengakhiri demonstrasi ekonomi Belanda dan merintis jalan terselesaikannya masalah Irian Barat. Setelah di bawah PBB, Irian Barat diserahkan pada Indonesia di tahun 1969. Ketika Soekarno memutuskan untuk keluar dari anggota PBB, maka sangat berdampak pada perekonomian rakyat yang kian terpuruk, sehingga Soekarno sangat bergantung pada PKI dan TNI untuk sebagai pembentuk kekuatan kedudukannya. Ketika Soekarno menyetujui usul PKI untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh tani dan nasakomisasi ketentaraan, terjadi pemberontakan G30 SPKI yang menyebabkan dan melahirkan krisis politik yang hebat sehingga menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Lalu MPR mengangkat Soeharto sebagai presiden. Pada saat itu keadaan Soekarno kesehatannya semakin menurun dan memburuk sehingga sampai pada tanggal 21 Juni 1970 tepatnya di hari Minggu Soekarno dinyatakan meninggal di RSPAD dan beliau disemayamkan di Blitar di samping makam ibunda tercinta yaitu Ida Ayu Nyoman Rai, dan pemerintah menganugerahkannya sebagai pahlawan revolusi. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.